Sebelum kita memulaikan bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat Kamis 22 Januari 2026. Pelajaran yang keempat di triwulan yang pertama. Judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini adalah Rahasia Kealahan. Salah satu ayat populer dalam Alkitab adalah 1 Korintus 8 ayat 2. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tidak ada satupun topik yang kita ketahui secara menyeluruh. Kita selalu bisa belajar lebih banyak lagi mengenai apapun. Betapa jauh lebih benarnya hal ini dalam kaitannya dengan realitas kekal yang berhubungan dengan kealahan dan penjelmaan. Paulus sering merujuk pada kerendahan hati Kristus yang luar biasa saat menjadi manusia. Ini adalah suatu misteri yang bahkan sepanjang kekekalan pun tidak akan bisa sepenuhnya dijelaskan. Bacalah Roma 8 ayat 3, Ibrani 2 ayat 14-18, dan Ibrani 4 ayat 15. Apakah yang menjadi ciri khas kerendahan Kristus dan pengambilan sifat manusiawinya? Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ibrani 2 ayat 14 dan 18. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah, untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bagaimana mungkin anak Allah yang kekal melalui pekerjaan Roh Kudus menjadi makhluk ilahi manusiawi di dalam rahim Maria? Sulit dipahami bagaimana yang tak terbatas dan kekal tiba-tiba menjadi manusia yang terbatas dan tunduk pada kematian. Inilah inti dari apa yang Paulus sebut sebagai rahasia kealahan. 1 Timotius 3 ayat 16. Dalam himne indah yang terdapat di Filipi 2, Paulus menguraikan kerendahan hati Kristus dengan cara yang lebih mendalam dibandingkan di bagian lain dalam kitab suci. Pertama, dalam rupa Allah. Filipi 2 ayat 6. Kata morphe, rupa, merujuk pada kodrat ilahinya bahwa Yesus setara dengan Bapa. Bandingkan Yohanes 1 ayat 1. Mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat 7. Sifat misteri Yesus mengosongkan diri dari hak-hak keilahiannya agar ia benar-benar menjadi manusia dan mengalami pencobaan seperti kita. Sungguh menakjubkan. Ketiga, merendahkan dirinya. Filipi 2 ayat 8. Dengan mengambil kodrat manusia, Yesus turun dari kekuasaan tertinggi untuk menjadi seorang hamba yang hina, berlawanan dengan tujuan Lucifer.
keempat, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Tidak ada cara yang lebih hina untuk mati selain cara yang Yesus pilih, suatu rencana yang telah dirancangnya bersama Bapa dalam permufakatan tentang damai. Digambarkan sebelumnya oleh Musa yang meninggikan ular tembaga. Sehingga dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Bagaimanakah kita seharusnya dapat berfokus pada apa yang Yesus lakukan bagi kita di kayu salib, memandang salib sebagai contoh penyerahan diri dan kerendahan hati, membuat kita lebih rendah hati sekaligus lebih tunduk kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran hari ini yang kami dapat pelajari tentang rahasia kealahan yang tidak mudah kami pahami. Bagaimana Engkau yang adalah Allah menjadi manusia yang sangat terbatas, merendahkan dirimu untuk membebaskan kami dari dosa, untuk menebus kami dari dosa. Ya Tuhan, kasih-Mu dapat menuntun kami ya Tuhan, agar kami dapat mengikuti teladan-Mu untuk menjadi rendah hati. Kasih-Mu menuntun kami ya Tuhan, lewat Roh-Mu yang suci, agar kami dapat selalu diingatkan untuk mengikuti kehendak-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat Kamis 22 Januari 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.